Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih memberikan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa, kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau beribadah, berdoa, memuji-muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nats ini boleh dijadikan pedoman bagi setiap orang yang di awalnya merasa mereka ditinggalkan Tuhan, yang di awalnya mereka merasa seolah-olah Tuhan jauh daripadanya, dan ketika peristiwa itu terjadi berlanjut, di akhir baru kita ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, semua peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan semata. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka boleh belajar bagaimana mensyukuri segala sesuatu, dan mereka boleh senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, peristiwa yang dialami, sejarah yang sudah terlewati, itu semua atas sepengetahuan Tuhan, dan Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, termasuk juga merubah kutuk menjadi berkat, merubah segala sesuatu yang tadinya di awal jahat, segala sesuatu yang tadinya di awalnya tidak baik, tapi di akhir kita ketahui bagaimana perbuatan Tuhan yang menolong setiap orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita bisa lihat bagaimana nats ini berbicara Allah bekerja mendatangkan kebaikan, bahwa Allah merupakan inisiator dari Allah turut bekerja tadi. Dia sendiri yang berinisiatif untuk melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang. Kapasitasnya sebagai Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, maka kita bisa tahu dalam semua peristiwa yang kita alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang dikerjakan Allah? Turut bekerja dalam apa? Dalam segala hal. Tidak hanya 1, 2, 3 pekerjaan saja, tidak hanya 1, 2, 3 hal saja, tetapi dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kepada kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kitalah yang nantinya menerima janji keselamatan yang daripada Tuhan, yang menerima setiap perbuatan, setiap pertolongan, setiap peristiwa yang kita alami, itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Dan apa yang kita alami, yang kita lalui, itu juga bisa saja mendatangkan kebaikan bagi kita, walaupun di awal kita merasa berat karena ini terlalu menderita, karena ini terlalu sulit, karena ini terlalu berbahaya, tetapi semua Tuhan lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu bapak saudara, saya ada mengangkat beberapa kata-kata bijak, kata-kata motivasi dari para ahlinya. Yang pertama, G.D. Prama
seorang penulis dari Indonesia. Di setiap peristiwa ada keindahan, itu kata beliau. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, kalau kita sadari Allah turut bekerja, maka kita bisa katakan ada keindahan dari setiap peristiwa. Lalu Asti Septiana juga masih dari Indonesia berkata, kenangan peristiwa yang telah membuat parah hidup kita dapat dijadikan sebagai tugu peringatan hidup yang manis. Sekali lagi, kenangan peristiwa yang telah membuat parah hidup kita dapat dijadikan sebagai tugu peringatan hidup yang manis. Luar biasa sekali Ibu Bapak. Mari kita terus tinggal dalam Tuhan, kita terus bekerja sama dengan Tuhan, dengan menyerahkan setiap pekerjaan kita, menyerahkan setiap usaha kita, agar boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, di mana Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.